warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Effendi, NPM 181604140, mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen strategi. Apa itu manajemen strategi? Menurut Sejian, manajemen strategi sebagai suatu rangkaian keputusan serta tindakan yang disusun oleh manajemen puncak dan kemudian diimplementasikan oleh semua jajaran entitas atau organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Manajemen strategi merupakan proses sistematis yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Fungsi dari manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi membuat perusahaan melakukan identifikasi, pemilihan prioritas, dan eksploitasi dari peluang. Kedua, manajemen strategi memberikan pandangan yang objektif terhadap masalah manajemen. Yang ketiga, manajemen strategi menyajikan kerangka yang dapat meningkatkan koordinasi dan kontrol terhadap aktivitas. Yang keempat, manajemen strategi meminimalisasikan efek dari perubahan dan pergeseran kondisi. Yang kelima, manajemen strategi membuat keputusan mayor untuk membantu pencapaian tujuan dengan cara yang lebih baik. Bagaimana ruang lingkup manajemen strategi? Ruang lingkup manajemen strategi terbagi menjadi dua, ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar perusahaan. Faktor lingkungan eksternal bisa subjektif karena setiap manajerial dapat memandang pada faktor-faktor luar yang berbeda. Pada lingkungan eksternal ini terbagi menjadi dua, ada lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum meliputi ekonomi, politik, hukum, sosiokultur, teknologi, dimensi internasional, dan kondisi lingkungan alam. Lingkungan khusus meliputi pemilik, pelanggan, klien, pemasok, pesaing, suplai tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. Yang selanjutnya, lingkungan internal. Lingkungan internal tersebut nantinya akan memunculkan kelemahan dan juga kekuatan dari perusahaan. Lingkungan internal ini terbagi berbagai macam. Yang pertama ada manusia, finansial, fisik, sistem nilai dan budaya organisasi. Fungsi manajemen strategi dalam sektor publik. Yang pertama, menjadi instansi yang reaktif di dalam menghadapi suatu perubahan situasi. Yang kedua, mengelola sumber daya untuk hasil yang optimal. Yang ketiga, mengubah orientasinya menjadi instansi yang berorientasi pada masa yang akan datang. Menjadikan instansi adaptif serta fleksibel, mengurangi alur birokrasi yang rumit dan lebih terbuka atau transparan. Selanjutnya, menjadikan instansi sektor publik mampu memenuhi ekspektasi para pengguna layanan. Kendala manajemen strategi. Yang pertama, ada perbedaan yang berdasar dalam undang-undang. Yang kedua, organisasi publik bersifat lebih terbuka. Kinerjanya menjadi sorotan. Yang ketiga, prosedur pemerintah yang kali rumit, kaku, berjenjang, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dalam mengatasi sebuah masalah. Yang keempat, proses pengukuran kinerja pada instansi pemerintah jauh lebih sulit dibandingkan organisasi sektor swasta. Keterbatasan akan informasi menjadi kendala dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen strategi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.